Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Burhanuddin, dan di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Nah, untuk keempat rekan saya, yang pertama namanya Welmince Yabloy, kemudian yang kedua namanya Eva Gizela, dan yang ketiga namanya Yohana Yulianti Oraile. Dan di sini kami akan membahas terkait salah satu kantor yang bergerak di bidang pemerintahan, dan akan lebih jelas bisa disampaikan oleh teman atau rekan saya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan peran teknologi dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai hubungan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa menggunakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintahan melalui sistem otomatis dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai Word atau web. Baik, itu tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya dipersilahkan untuk pemateri kedua. Oke, yang berikut adalah peran MG Maritim di bidang pemerintahan. Integrasi pesat ekonomi internasional memberikan peluang luar biasa bagi negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui jalur perdagangan dan investasi internasional. Upaya internasional untuk menghapus hambatan berbasis peraturan dan pembatasan non-tarif terhadap perdagangan telah meningkatkan akses negara-negara berkembang ke pasar industri utama dengan meningkatkan daya saing relatif barang mereka. Transportasi laut telah lama menjadi sarana transportasi yang paling efektif untuk barang-barang besar dan perjalanan jauh. Industri maritim tidak hanya dipandang sebagai alat untuk pengiriman, namun sudah dipandang sebagai salah satu pemain penting dalam pembangunan kota, daerah, dan perekonomian negara. Nah, dan inilah yang terakhir, yaitu pemateri yang ketiga. Dipersilahkan untuk saudari Yohana. Ya, oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang inovasi di bidang MG Maritim. Kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bidang bahari di Indonesia sangat besar. IPTEK tersebut mengembangkan riset dan inovasinya dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan teknologi maritim. ITS telah diakui di tingkat internasional, diantaranya kapal tenaga surya yang dirancang memiliki kecepatan maksimal. Eksplor berbagai produk ITS dalam bidang kemaritiman. Saat ini banyak kapal yang tidak mempunyai izin memasuki wilayah Indonesia dan melakukan pencurian ikan atau illegal fishing. Penyebabnya karena tidak ada IPTEK yang bisa memantau keberadaan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Ya, dan di sini kami berada di salah satu kantor yang bergerak di bidang pemerintahan